Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Dr. Alexander SIP MSI. Saya dosen pengasuh mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan untuk mahasiswa program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hazairin Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ketujuh dari Teknik Pengambilan Keputusan dengan topik Root Cause Analysis atau RCA bagian kedua, yang akan mengupas histogram, Pareto chart, dan scatter plot. Baik, adik-adik sekalian, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menyampaikan materi dengan topik tersebut. Tapi sebelumnya, saya akan mengulangi lagi, mereview lagi tentang apa itu root cause analysis. Root cause analysis adalah bagian dari manajemen strategik yang bertujuan untuk menganalisis penyebab akar permasalahan. Ada 7 tool secara klasik dalam RCA. Sebelumnya pada pertemuan ke-6 kita telah membahas diagram Ishikawa, kemudian run chart, check sheet, dan check sheet diagram. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa itu histogram, Pareto chart, dan scatter plot. Baik adik-adik sekalian, ini histogram. Histogram adalah suatu gambaran yang digunakan untuk menjelaskan tentang kejadian-kejadian dan distribusinya. Histogram ini terdiri dari paling tidak ada 2 sumbu, yaitu aksis Y dan aksis X. Aksis Y ini jumlah kejadian, dan aksis X adalah ukuran atau jumlah yang dievaluasi. Berdasarkan bentuknya, maka histogram ini dapat adik-adik lihat, dia bersifat lab scale distribution. Distribusinya menumpuk pada bidang kiri, itu bisa dilihat lab scale distribution. Kemudian normal distribution jika di antara puncaknya bagian kanan dan kiri itu lebih merata. Jadi lebih merata artinya distribusi di bagian kiri dan di bagian kanan itu relatif sama. Ini disebut dengan normal distribusi. Kemudian right scale distribution itu apabila bagian kanan dari distribusinya lebih beragam atau lebih memiliki frekuensi yang lebih besar. Baik, ini histogram. Saya menyusun histogram dalam Excel, dalam program Excel. Jadi paling tidak untuk membuat histogram ini pertama kali kita harus membuat tabel dulu, berisi misalnya tentang waktu karena dia bersifat series. Kemudian tingkat kehadiran, ini ukuran dari evaluasi. Kemudian kita kategori, jadi dapat dilihat bobot kehadiran itu saya kategori menjadi 4, dan frekuensinya saya hitung sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Baik, ini dapat dilihat dengan 4 kategori tersebut, ini lebih ke arah kanan ya distribusinya, right scale distribution. Ini histogram bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan satu ukuran-ukuran dari informasi atau data. Baik, selanjutnya yang kedua yang akan kita pelajari yaitu Pareto chart. Pareto ini sangat sering digunakan dan menjadi salah satu alat analisis dalam ilmu ekonomi. Asumsi dasar dari grafik Pareto itu sebenarnya adalah kita melihat bahwa biaya itu 80% terjadi dan disebabkan oleh 20% permasalahan. Artinya permasalahan itu sedikit permasalahan ini menyebabkan
berlipat-lipat biaya untuk menuntaskannya. Jadi grafik Pareto ini bertujuan pada dasarnya adalah mengidentifikasi isu dan menjadi penuntun arah kebijakan. Dan hasil Pareto chart ini adalah prioritas dalam pengambilan keputusan. Baik, check sheet ini sangat berhubungan dengan Pareto chart yang kita pelajari pada minggu yang lalu pada pertemuan ke-6. Paling tidak kita lihat dulu untuk menggambarkan Pareto chart ini adalah bagan kategori permasalahan yang terjadi, kemudian total jumlah kejadian, persentase, kemudian kumulatif persentase, sehingga akan dilihat sebenarnya permasalahan yang terjadi berbanding dengan persentase atau bobot permasalahan yang harus dipecahkan. Saya sudah menyusun ini Pareto chart dalam Excel karena salah satu program yang dapat menggambarkan atau merumuskan chart Pareto atau diagram Pareto adalah Excel, dan ini relatif lebih mudah dan applicable untuk mahasiswa yang akan menyusun Pareto chart pada tingkat awal. Baik, pertama kali apa yang harus kita lakukan adalah membuat struktur masalah yang terjadi, kemudian menjumlahkannya, dan yang perlu diingat, kita dapat melakukan suatu kita melakukan peringkat yang paling besar dulu. Masalah yang paling besar kejadiannya ini kita asumsikan atau kita letakkan pada grafik pada ini di atas, line paling atas, kemudian yang kedua, yang ketiga secara ordinal. Kemudian dari situ kita lakukan persentase. Dari persentase itu kita lakukan persentase kumulatif, ya, hingga sampai pada item terakhir itu 100%. Kemudian dari situ kita bisa insert kita insert ke bagian chart. Ini pertama kita insert dulu bagian histogramnya, kemudian klik kanan, dan ini dan kita bisa sesuaikan berdasarkan petunjuk yang ada dalam Excel. Nah, untuk lebih jelas adik-adik bisa sendiri melatih penyusunan Pareto chart melalui banyak video tutorial dalam YouTube tentang bagaimana menyusun Pareto chart. Baik, dalam konteks ini kita lihat misalnya permasalahan mahasiswa itu tidak ada kuota, lupa, terbentur, gangguan jaringan, masalah teknis lain-lain, sehingga ini kita bisa lihat sampai 100% secara deskripsional ini 90,24, dan akhirnya ini 9,76 melengkapi 100% permasalahan. Mungkin itu ya yang dapat saya gambarkan mengenai Pareto chart. Selanjutnya scatter plot. Nah, ini menjadi penting juga dalam analisis RCA. Scatter plot ini diagram atau grafik yang menunjukkan garis hubungan antara dua jenis data dalam variabel berpasangan, tapi variabelnya berbeda. Nah, tujuan dari scatter plot ini sebenarnya mau menunjukkan gambaran hubungan antar dua data yang berbeda tersebut. Hubungan ini dapat terkategori positif, negatif, atau tidak berkorelasi. Positif sendiri ini dapat dibedakan positif yang sangat kuat dengan positif yang lemah. Negatif, ya, saya jelaskan dulu, positif ini terjadi jika X meningkat, Y akan meningkat. Nah, hubungan korelasional yang negatif ini terjadi jika X meningkat, maka Y cenderung menurun, atau Y menurun, X meningkat, atau X menurun, Y meningkat, begitu yang saya maksudkan.
Nah, ini dapat dilihat dengan pola distribusi datanya makin menjauh, X-nya makin meningkat dengan kerapatan dan bentuk yang lebih signifikan terlihat dibanding weak positive correlation. Berbanding terbalik dengan strong negative. Strong negative ini makin X-nya meningkat secara series waktunya, maka aksis Y-nya akan terlihat menurun. Ini yang disebut strong negative correlation. Nah, untuk melihat strong atau weak-nya ini bisa dilihat dari akumulasi data. Jika datanya rapat, ini menunjuk pada strong negatif. Jika lebih jarang, maka dia weak negative correlation. Nah, yang tidak berkorelasi adalah jika datanya berkumpul dengan tidak beraturan seperti pada gambar ini. Baik, saya menganalisis ini. Saya buat scatter plot dalam Excel. Nah, ini ya. Mungkin Anda bisa lihat bahwa ketersediaan kuota terhadap kehadiran ini bisa dilihat. Ini positif korelasional yang strong. Makin tinggi ketersediaan kuota, maka makin tinggi kecenderungan kehadiran mahasiswa dalam kuliah online misalnya. Nah, berbanding terbalik dengan kendala teknis misalnya saya buat, makin tinggi kendala teknis, itu kehadiran akan makin rendah. Ini negative correlation yang strong dalam scatter plot Excel. Scatter plot ini sangat bermanfaat sebenarnya untuk menunjuk pengertian awal kita mengenai bagaimana hubungan data antar dua variabel yang berbeda, sehingga paling tidak kita akan dapat menetapkan satu asumsi awal tentang bagaimana pergerakan data, pergerakan informasi dalam upaya pengambilan keputusan. Baik, adik-adik sekalian peserta mata kuliah teknik pengambilan keputusan, root cause analysis ini teknik ketujuhnya adalah flowchart. Tool ketujuhnya adalah flowchart analisis diagram alur. Tapi dalam konteks ini, karena kita akan terbiasa sekali menggunakan diagram alur, maka saya berpikir bahwa root cause analysis tool ketujuh ini tidak disampaikan dalam pertemuan ini. Demikian sebenarnya materi ke-6 dan ke-7 menjadi penutup pertemuan saya dalam mata kuliah ini. Pada pertemuan ke-8 nanti saya akan lakukan ujian tengah semester dan diharapkan adik-adik bersiap. Saya cukupkan pertemuan sampai di sini. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.